Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Dahulu kami berjalan dalam kegelapan, namun sekarang kami tinggal di dalam kehangatan kasih dan kebaikan-Mu. Seorang putra telah lahir bagi kami, sebuah permulaan baru bagi kami telah dimulai. Engkaulah pencipta kami, Engkau ada bersama dengan kami. Malam ini kami merayakan lahirnya Sang Putra Allah. Sambutlah dan rayakanlah kedatangannya dengan sukacita. Kristus telah lahir buat kita.
Ibadah malam Natal ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sukacita Tuhan besertamu. Kristus Sang Raja Damai sudah lahir. Haleluya, Kristuslah Raja Damai yang sejati. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kita menantikan penggenapan pengharapan dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar.
Ia telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hampa, tetapi Tuhan pencipta. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetarlah. Langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah. Sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Segenap bumi bernyanyi, pujilah Tuhan Allahmu. Marilah kita bersyukur karena Tuhan, sambutlah kedatangannya, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus.
Dengarkanlah firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa di surga. Malam ini kami akan menerima berkat firman Tuhan yang mengingatkan bahwa sungguhnya Engkau sudah dilahirkan dan Engkau membuat kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kami juga akan diingatkan oleh firman-Mu supaya kami mempersiapkan kedatangan Engkau yang kedua kali. Dengan cara apakah kami bisa menyambut Engkau? Kiranya Tuhan akan berbicara, supaya kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Engkau yang kedua kali di dalam sukacita penuh pengharapan. Berkaryalah melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menaikkan syukur dan doa pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 14, firman Tuhan bersabda demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di sepanjang kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema besar kita Raja Damai telah datang. Dan malam ini subtemanya sambut dan rayakan. Jika ada seseorang merayakan hari jadinya, hari ulang tahunnya, maka pertama-tama yang punya inisiatif itu adalah dirinya yang berulang tahun. Dan bisa juga inisiatif itu terjadi dari orang-orang yang dekat dengan dia. Tapi biasanya ini terjadi sebagai surprise, sebagai kejutan, sebagai hadiah. Bahwa ada orang yang dikasihi, yang dekat dengan dirinya, lalu merayakan hari jadi atau mengalami hari jadi, kemudian keluarga dekatnya, teman-temannya ingin menyambut dengan satu suasana yang berbeda, suasana sukacita. Nah, kalau malam ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut peristiwa Natal, sesungguhnya malam ini kita juga diingatkan bahwa yang hari jadi, yang berulang tahun itu bukan cuma Tuhan Yesus yang dilahirkan 2000 tahun yang lalu, tetapi setiap pribadi saudara saat ini hendaknya mengingat juga. Hari ini kita diingatkan akan ulang tahun keselamatan yang sudah saudara terima. Kapan saudara pertama kali menerima karya kebangkitan Yesus, karya kelahiran Yesus, karya keselamatan dari Yesus? Adakah yang ingat? Oh, saya pertama kali menerima Yesus ketika remaja, umur saya masih sekian. Oh, saya ketika pemuda. Oh, saya setelah menjadi dewasa. Nah, hari ini kita diingatkan, kita semua mengalami sukacita besar bahwa kita boleh berulang tahun menerima karya keselamatan Yesus yang dilahirkan di sebuah kandang. Lalu kalau kita merasa juga sebagai orang-orang yang sedang bersukacita merayakan karya keselamatan, dengan cara apa kita merayakannya? Merayakan kedatangan Yesus sekaligus merayakan diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Biasanya kita mempersiapkan diri untuk menyambut Natal dan peristiwa Natal cuma dengan harapan ada kebaktian dan kemudian kita mendapatkan sukacita dari kebaktian itu. Entah bentuk tarian, entah bentuk drama, entah bentuk puji-pujian. Ataupun kita bisa melihat suasana yang lain dari gedung ini. Ada pohon Natal yang sudah dipajang dan lampunya mulai menyala. Kalau minggu-minggu lalu masa raya Advent, lampunya tidak menyala. Lalu kita berkata, wah sekarang meriah. Apakah cukup dengan cara seperti itu? Ada pohon Natal, ada hadiah-hadiah Natal, ada gebiar baju baru dan sebagainya. Itu cuma cara-cara dunia, cara-cara yang setiap kali terulang tetapi tidak memberikan kesan dan bekas di dalam diri kita bahwa sesungguhnya kita juga sedang bersukacita. Karena hari ini kita diingatkan, kita sudah diselamatkan untuk yang kesekian tahun. Dan selama perjalanan iman yang sudah sekian tahun itu, Tuhan menjaga kita.
Tuhan memelihara kita. Tuhan tetap mendampingi kita. Oleh karena itu patut kita bersyukur kalau hari ini kita boleh berulang tahun karena karya keselamatan Kristus. Lalu kita sekaligus diingatkan, oh Yesus datang, kita merayakan hari kedatangannya. Cara apa yang patut kita nyatakan sebagai ungkapan terima kasih kita karena Dia sudah lahir sebagai juru selamat. Saudara-saudara, di dalam kitab Yesaya dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, dan seterusnya tadi sudah dibacakan, tetapi intinya mau dikatakan bahwa ketika raja besar itu datang, maka raja itu datang untuk membawa sukacita, untuk membawa terang, untuk membawa damai, untuk membawa kebahagiaan kepada dunia ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan dia disebutkan sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apa artinya? Apa maknanya? Bahwa ketika Yesus dilahirkan, Dia menjadi raja yang berbeda dengan raja-raja dunia yang lain. Kalau raja dunia itu kepengennya dimuliakan, orang datang nyembah, orang datang membawa sesuatu, memuliakan raja. Kalau ada raja mau lewat, semua orang harus minggir, berikan jalan untuk raja, dan semua orang juga akan tunduk kepala karena tidak boleh raja itu katanya dilihat mukanya. Nah, raja itu harus dimuliakan, dan yang memuliakan adalah rakyat. Namun kali ini beda. Kita membaca seorang putra dilahirkan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan dia memuliakan umat yang percaya kepadanya. Jadi dia pemimpin, dia raja, tetapi dia tidak mau dimuliakan sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang yang percaya. Dia justru memuliakan orang-orang yang hina, orang-orang yang letih, orang-orang yang lelah, orang-orang yang berdosa. Itulah yang dimuliakan oleh kedatangan bayi Yesus. Jadi kalau kita sekarang mau merayakan, bagaimana kita bisa merayakan? Saya aja dimuliakan oleh Dia, bagaimana kita bisa memuliakan Dia? Tentu saja kita bisa, karena kita ditugasi sebagai orang-orang yang sudah menerima karya kelahiran Yesus. Maka bagaimana kita bisa menyatakan kehadirannya terus-menerus? Yesus sudah dilahirkan, tetapi kemudian Dia juga sudah naik ke sorga. Nah, kedatangannya yang kedua kali, kehadirannya sebagai seorang raja yang memuliakan umat manusia, itulah yang harus terus-menerus diberitakan. Itulah yang harus terus-menerus diwartakan. Sebagaimana para malaikat juga menyampaikan berita sukacita. Injil Lukas tadi mengatakan di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar. Lalu gembala dikatakan menjadi takut, tetapi dikatakan jangan takut. Saudara-saudara, sapaan yang sangat simpatik, sapaan yang membawa sejahtera, sapaan yang memberikan kedamaian. Karena sapaannya itu mengatakan jangan takut. Sebab aku datang bukan untuk menghukum, bukan untuk mengadili, bukan untuk menyingkirkan, bukan untuk nagih utang, bukan untuk membunuh kamu. Tetapi justru aku datang membawa kabar baik. Kalau ada seseorang yang tidak dikenal tiba-tiba datang dengan bala tentara, tentu kita akan takut. Ih, mau ngapain ini? Ih, mau ngapain ini? Jangan-jangan saya punya salah. Jangan-jangan kita punya sesuatu yang tidak benar. Kita akan dihukum. Kita ketakutan. Itu wajar. Demikian juga para gembala ketika mereka sedang melakukan tugas, lalu tiba-tiba ada malaikat dengan terang kemuliaan Tuhan, mereka ketakutan. Lalu malaikat berkata, tidak usah takut, karena aku tidak nagih utang sama kamu. Mungkin para gembala itu punya banyak utang. Tidak usah takut, aku tidak akan membunuh kamu. Bisa jadi orang yang datang ini adalah seorang pembunuh. Jangan takut,
karena aku tidak akan melukai kamu. Tapi justru aku datang untuk membawa kabar baik. Inilah kabar sukacita yang disampaikan oleh utusan Tuhan kepada orang-orang yang sedang ketakutan. Lalu hal kedua, Injil Lukas ini mengatakan demikian. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Allah mengatakan bahwa memang kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, tetapi tidak disimpan di sana bagi Allah saja, namun didekatkan kepada manusia supaya manusia punya rasa damai. Manusia juga bisa merasakan sukacita. Jangan takut. Jangan takut itu berarti ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan itulah yang disampaikan oleh para malaikat kepada gembala. Dengan kata lain, ada upaya mendekatkan. Bahkan kemudian kita tahu Yesus bukan cuma dekat dengan manusia, melainkan menyatukan diri di dalam karya keselamatannya. Upaya untuk bisa manusia menjalin komunikasi dengan Bapa di sorga, didekatkan sedemikian dekat oleh kelahiran bayi Yesus. Sehingga dengan demikian manusia tidak lagi perlu hidup di dalam ketakutan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari dua firman ini kita sekarang bisa mempersiapkan diri untuk menyambut dan merayakan Raja Damai yang sudah datang dan yang akan datang. Kita merayakan hari lahir Tuhan Yesus sekaligus hari lahir keselamatan kita. Hari lahir itu membawa sukacita, membawa kebahagiaan. Tidak ada lagi ketakutan di dalam diri kita sekalipun kita menghadapi maut, sekalipun kita menghadapi kekelaman, sekalipun kita menghadapi berbagai macam masalah. Sebab Tuhan sudah menjadi dekat dengan kita, bahkan sangat dekat dengan kehidupan pribadi setiap orang yang percaya. Dan ketika Tuhan datang untuk mendekatkan diri dengan manusia, dia tidak datang dengan segala kemewahannya. Dia tidak pakai bajunya yang gemerlap, baju dari sorga, sehingga membuat orang susah lihat bayi kecil bajunya gemerlap, wah susah. Tidak, tapi Yesus datang sebagai bayi biasa. Bahkan untuk membungkus tubuhnya saja cuma dikasih selimut yang tipis. Selimut sederhana. Dan itu menandakan kesederhanaan, tapi sekaligus juga membuka jalan mendekatkan diri dengan setiap orang yang mau datang kepadanya. Dan ketika orang-orang itu datang kepada Yesus, maka mereka juga pulang dengan satu sukacita. Sebagai tanda mereka sanggup untuk merayakan hari sukacita itu dan membagikannya kepada setiap orang. Saat ini kita juga diminta untuk menyambut dan merayakan. Mari kita sambut Sang Raja dan kita rayakan, bukan dengan pesta pora, bukan dengan sekedar pohon Natal yang ada di sini tetapi tidak bisa bergerak kemana-mana. Pohon ini bagus, pohon ini pasang lampu, pohon ini terang, pohon ini membawa berita, pohon ini menandakan inilah Natal. Tapi dia tidak bisa pergi kemana-mana, dia cuma ada di sini. Sebab itu pohon mati. Nah, kita untuk menyambut dan merayakan jangan dalam kematian. Sebab Yesus sudah lahir membawa kehidupan. Maka marilah kita juga menjadi pohon-pohon kehidupan bagi kerajaan sorga. Pohon yang membawa kesejukan, pohon yang membawa keteduhan, pohon yang menaungi ketika ada orang kena panas atau kena sedikit hujan. Walaupun hujan, tapi kalau gerimis orang masih bisa bernaung ya, di bawah pohon yang rindang. Dan disitulah kita diminta mewujudkan apa yang dikatakan Yesaya. Membawa terang, membawa damai, membawa sukacita, membawa pengharapan, membawa kebahagiaan bagi setiap orang. Dan oleh karena itu, mari sekarang kita melihat. Pada tahun kesekian saya sudah diselamatkan. Berapa kali saya sudah menjadi pohon kehidupan yang membawa damai. Di mana saya hadir, di sana ada kedamaian. Sekian tahun saya sudah menjadi orang yang diselamatkan. Saya mau merayakan. Apa yang bisa kita rayakan? Oh, sukacita. Karena ketika ada orang miskin, saya juga memberi. Ketika ada orang susah, saya menghibur.
Ketika ada orang tidak mampu, saya memberi kekuatan supaya dia dimampukan. Ketika ada orang putus asa, saya hadir untuk membawa pengharapan. Nah, itulah perayaan yang membawa kita dalam sukacita besar bersama dengan bayi Yesus. Dia dilahirkan untuk membawa berita besar, jangan takut. Apakah kita juga sudah melakukan apa yang dilakukan oleh bayi Yesus? Baru perayaan Natal itu akan bermakna ketika kita mengingat saya sudah diselamatkan. Bayi Yesus sudah sangat dekat dengan kehidupan saya. Lalu bayi Yesus mengatakan jangan takut. Saya juga tidak punya rasa takut lagi menghadapi hari esok. Hari ini kesukaan besar. Kesukaan besar sudah diwartakan. Nah, apakah kita sudah mewartakan kesukaan besar itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang suka bertengkar, yang suka rame, yang tidak suka pada damai sejahtera. Walaupun dia berkata, saya ini sudah doa supaya saya menjadi orang yang pembawa damai. Tapi kalau saya lihat sesuatu yang tidak cocok dengan saya, gimana ya Bu? Langsung aja saya tuh marah, langsung aja saya nggak suka. Nah, artinya bahwa dia belum menjadi pohon kehidupan, masih kering. Ya, cuma bercahaya di satu tempat, bagi dirinya sendiri mungkin bercahaya, tapi bagi orang lain tidak ada. Ketika dia keluar rumah, lampunya mati, lampunya padam, karena listriknya nggak bisa dibawa-bawa terus. Nah, Yesus belum dilahirkan dengan sungguh-sungguh, walaupun kita mengatakan saya sudah percaya. Kita rayakan kelahiran Yesus dengan mengingat bahwa dia sudah membawa damai. Di mana ada Kristus, di situ ada damai. Apakah kehadiran kita juga seperti itu? Di mana ada Kristus, orang tidak perlu takut. Karena malaikat berkata, aku bawa kabar sukacita. Di mana ada orang Kristen, maka seharusnya ada kabar sukacita. Di mana ada orang Kristen, ada damai sejahtera. Di mana ada orang Kristen, ada pengharapan hari esok. Oleh karenanya saudara-saudara, biarlah kita merenungkan firman ini, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Merayakan Natal besok, bukan sekedar dengan pesta pora, tapi mengingat diri kita. Sekian tahun sudah Tuhan menjaga keselamatan dalam diri kita. Kita merayakan sekarang dengan sukacita. Apa yang sudah kita perbuat untuk menyambut Dia? Adakah kita pohon kehidupan yang membawa terang, yang membawa damai, yang membawa sukacita, yang membawa pengharapan hari esok? Biarlah firman ini akan membekali kita untuk memasuki tahun yang akan datang. Jadilah pohon-pohon kehidupan untuk menyambut dan merayakan kedatangan Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
Saudara, pada saat bintang-bintang menerangi gelapnya malam, para malaikat di langit mewartakan kemuliaan Allah yang agung dari semua malam yang telah berlalu maupun yang akan datang. Malam ini adalah malam yang akan mengubah dunia dan sejarah selama-lamanya. Karena telah lahir bagi kita seorang juru selamat, sang terang dunia, sang Raja Damai, Tuhan kita Yesus Kristus. Terangmu api lilin
bersama-sama menaikkan doa dan lilin tetap kita jaga nyalanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami boleh merayakan, kami boleh mengenang kembali peristiwa yang demikian besar di dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Pada malam ini, 2000 tahun yang lalu, Engkau lahir ke dalam dunia. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan diam di antara umat manusia yang berdosa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu yang demikian besar, sehingga Engkau mau menyapa kami dan melawat kami. Biarlah kiranya sukacita yang kami rasakan pada malam hari ini sungguh mengubah kehidupan kami, menjadikan kami sebagai saksi-saksi Allah di tengah-tengah dunia ini, yang membawa perubahan, yang membawa pembaharuan oleh karena sapaan cinta kasih Allah tersebut. Biarlah perayaan Natal kami tidak berhenti hanya pada saat ini, tetapi kami membawa setiap pesan Natal itu, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, masuk ke dalam kehidupan kami. Kami menghidupi firman itu, dan firman itu juga menghidupi kami. Menghayati akan firman itu, dan kemudian kami mewujudkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah sukacita Natal yang pada saat ini boleh kami rasakan juga mengubah hati kami, hati yang berduka, hati yang terluka, ataupun juga hati yang kesepian, boleh diisi oleh cinta kasih Tuhan, diubah menjadi hati yang penuh dengan sukacita dan pengharapan menatap hari esok. Bapa di dalam surga, biarlah kiranya kehidupan kami senantiasa dituntun dan dipimpin oleh Allah sendiri, dan kami juga bersedia untuk berjalan bersama-sama dengan Allah dan di dalam Allah sendiri. Inilah ya Tuhan doa kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkannya, karena semuanya ini kami naikkan di dalam keyakinan kami, sebagaimana yang kami ungkapkan di dalam pengakuan iman rasuli kami. Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu saya akan bacakan nats pengantar persembahan yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 20-21 yang demikian bunyinya.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
kami bersyukur ke hadapan-Mu yang kudus ya Bapa. Jika kembali pada malam hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk mengucapkan syukur kami ke hadapan-Mu yang kudus berupa persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Sekalipun persembahan ini tidak sepadan dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, terutama dengan pengorbanan-Mu yang telah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Kami hanya bisa mengucapkan syukur dengan penuh ketulusan hati. Terimalah ya Tuhan dan sucikanlah sehingga boleh merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati pula majelis yang mengelola persembahan ini agar mereka dapat mempergunakannya dengan baik, lengkapi mereka dengan hikmat yang dari surga, sehingga pada hasil akhirnya hanya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya demi nama Putra-Mu yang tunggal yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sambut dan rayakanlah kedatangan Sang Raja Damai, karena Dialah yang menjaga dan menemani kita di sepanjang kehidupan ini. Oleh Tuhan Yesus Kristus, perayaan malam Natal telah usai. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sambut dan rayakanlah kedatangannya. Jadilah pembawa damai bagi sesama. Terpujilah Tuhan. Sambut dan terimalah sekarang berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.